Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Robotika. Kali ini kami akan menjelaskan dasar materi mengenai Praktikum Robotika modul 1, yaitu Robot Line Flower. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, itu Irsyad Gifari dengan NIM 2210951003. Lalu teman saya, Ihsan Aditya. Baiklah, saya Sanditya dengan NIM 2210953007. Lalu ada Saya Franciscus Franciscus, Asma Firmawan. saya Franciscus Esi Andika Darmawan dengan NIM 2210951014. Baiklah, untuk materi pertama, yaitu mengenai definisi robot line flower, dan komponennya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, eh, definisi dari robot line flower. Robot line flower adalah sebuah robot yang dapat bergerak secara otomatis mengikuti garis yang telah ditentukan. Komponen utamanya terdiri dari sensor cahaya, rangkaian komparator, rangkaian hybrid, motor driver, regulator tegangan variabel LM317, dan trim pod. Untuk sensor cahaya sendiri akan diletakkan di rangkaian sensor, itu bagian depan dari si robot line blower. Untuk rangkaian sensor sendiri terdiri dari dua, itu rangkaian sensor bagian kanan dan rangkaian sensor bagian kiri. Untuk rangkaian sensor sendiri itu tersusun dari dua komponen, itu LED dan fotodioda. Yang mana fotodioda bekerja sebagai receiver dan LED bekerja sebagai transmitter. Di saat LED menembakkan cahaya dan robot melewati lantai putih, maka akan banyak masuk resistansi ke fotodioda sehingga akan meningkatkan tegangannya. Begitu juga pada lantai hitam. Pada lantai hitam, LED akan menembakkan cahaya namun akan sedikit masuk ke fotodioda. Sehingga fotodioda akan mendeteksi lebih sedikit tegangan. Lalu perbedaan tegangan inilah yang akan kita gunakan sebagai logika untuk line flower dalam mencari jalur hitam. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Franciscus Asisi Antika Dermawan. Baik, terima kasih. Untuk komponen selanjutnya itu rangkaian komparator. Rangkaian komparator sendiri adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk membandingkan dua buah sinyal input. Komparator ini menggunakan operasional amplifier, yang mana dia membandingkan dua sinyal inputan analog, yaitu ya, inputan positif dan juga inputan negatif. Di mana di sini terlihat rangkaian komparator itu, di mana prinsip kerjanya, di mana tegangan inputan yang terkoneksi dengan pin inverter jika lebih tinggi dari tegangan inputan dari pin non-inverting, maka dia akan menghasilkan output dengan logika nol. Sebaliknya, saat tegangan input di pin inverting itu lebih kecil, maka dia akan menghasilkan output tegangan dengan logika satu. Selanjutnya itu rangkaian H-bridge, di mana di sini kita lihat rangkaian H-bridge ada pin A, B, C, dan D, di mana prinsip kerjanya itu sendiri, dia adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menggerakkan motor. Dari tabel kebenaran dapat kita lihat jika pin A itu logika satu, pin B itu nol, C itu nol, D itu satu, maka hasilnya itu motor berputar searah jarum jam. Sedangkan saat pin BC itu logika satu dan A dan D itu logika nol, maka motor berputar berlawanan arah jarum jam. Saat semua pin itu berlogika nol, maka aksinya itu bebas. Saat pin C dan D itu logika satu, sedangkan A dan B itu logika nol, maka akan terjadi pengereman. Begitu juga dengan kondisi A, B itu logika satu dan C, D itu logika nol, maka dia akan juga melakukan pengereman. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ihsan Aditya.
Baiklah, saya Sanditya akan melanjutkan penyampaian materi untuk modul 3 ini, yaitu selanjutnya ada motor driver, di mana motor driver adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan gerakan motor dan arahnya. Salah satu motor driver yang sering digunakan pada robot line follower yaitu IC L293D. Jadi pada motor driver ini kita bisa mengatur kemana untuk arah gerak dari roda dari robot line follower tersebut. Ya, selanjutnya ada regulator tegangan LM317, yang mana IC LM317 merupakan chip IC regulator tegangan variabel untuk tegangan DC positif. Untuk membuat power supply dengan tegangan output variabel dapat dibuat dengan sederhana apabila menggunakan IC ini. Yang mana spesifikasi dari regulator tegangan variabel LM317 ini dapat memberikan perubahan output dari 1,2 volt sampai 37 volt DC. Yang mana arus maksimumnya itu 1,5 ampere dan dilengkapi dengan proteksi dari hubung singkat dan proteksi overheating. Selanjutnya adalah trimpot, yang mana trimpot ini merupakan kepanjangan dari trimer potentiometer. Trimer potentiometer ini merupakan salah satu dari jenis potensiometer yang hanya bisa diubah nilai hambatannya dengan menggunakan sebuah obeng untuk memutar kontaknya. Jadi kita membutuhkan obeng untuk memutar nilai dari potensiometernya. Apakah dia akan sensitif terhadap garis atau untuk mengatur dari kecepatan dari motor DC-nya. Mungkin sekian dari saya. Berikan kepada moderator. Baiklah, segitu dulu penjelasan dari kelompok kami mengenai dasar teori robot line follower. Wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai robot line follower platform robotika. Dan ini pada robot line follower terdapat rangkaian sensor dan terdiri dari 6 LED dan 6 dioda. Lalu terdapat trimpot untuk mengatur sensitivitas dari sensor, di mana menggunakan di sini juga ada IC 705 sebagai regulator tegangan 5 volt dan IC LM317 yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan dari motor DC, di mana kita mengaturnya pada bagian ini untuk regulator untuk peningkatan motor DC, dan ini untuk sensitivitas dari sensor bagian kanan maupun sensor bagian kiri. Di sini adalah tombol untuk menghidupkan robot, dan inilah tombol untuk mengaktifkan motor. Saya akan mencobakan percobaan satu, yaitu mengatur threshold sensor pada robot line follower analog. Yang pertama kita hidupkan dulu robotnya, lalu kita atur pada trimpot untuk mengatur resistansi dari fotodiodanya. Kita buat dia hidup di saat mendeteksi hitam. Bisa dilihat ketika dia mendeteksi putih, untuk LED-nya hidup, sedangkan untuk saat mendeteksi hitam, LED-nya mati. Hal ini terjadi karena adanya bedanya dari tegangan referensi yang diterima oleh rangkaian komparatornya dibandingkan dengan input dari baterainya. Baik, untuk percobaan 2 itu mengatur kecepatan motor pada robot line follower analog. Kemudian di sini kita lihat bahwa robot line follower ini sudah dalam kondisi hidup. Kemudian untuk menghidupkan putaran dari motor, kita tekan ke sini, dan untuk mengatur kecepatan dari putaran motor, kita putar potensio di sini, dimana semakin besar potensionya maka semakin kencang juga arah putar motor. Begitu juga dengan sebaliknya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai dasar materi
dan simulasi percobaan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan perkataan maupun ucapan, kami ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.